Pikir juga mungkin, saya tambahkan juga bahwa selain, kalau kita lihat cycle, easing policy dari monetary, authority di negara berkembang ini juga terlihat ya sejak ataupun dalam, beberapa bulan terakhir ini ya, dan baru saja kalau kita lihat Malaysia ini, di awal bulan Juli ini memangkas 25 basis point. Lalu kita juga Brazil sebelumnya juga di pertengahan bulan lalu juga sudah menurunkan 75 basis point. Dan juga kita lihat juga Meksiko juga turun 50 basis point. Jadi kalau kita lihat cycle dari monetary policy di emerging markets ataupun emerging countries ini masih relatif masih dalam teritori ataupun masih stance-nya itu masih masih akomodatif ya ataupun menurun. Sehingga memang kalau kita lihat kaitkan dengan bagaimana untuk mempercepat eh, apa namanya pemulihan ekonomi ataupun supaya kita berhasil dari keluar dari kekhawatiran ataupun apa namanya ancaman resesi ataupun resesi, saya pikir ini pemerintah juga perlu mempercepat juga penyerapan dari si belanja ya, karena kita tahu bahwa belanja stimulus fiskal baik untuk anggaran kesehatan ya, social safety net ya, dan juga dukungan UMKM dan juga korporasi serta insentif usaha lainnya ini relatif penyerapannya masih relatif rendah ya, sehingga makanya Hambatannya di mana dilihat? dengan iya, saya pikir memang, kalau kita lihat di satu sisi tentu, sejak Perpu ataupun, PMK yang terkait juga dengan kebijakan-kebijakan fiskal tersebut, ini kan juga baru dirampungkan itu di bulan April ya, dan juga mungkin ada beberapa, PMK yang baru selesai itu di bulan Juni ya, khususnya untuk misalkan untuk, dukungan untuk UMKM ya, seperti subsidi bunga, UMKM, kredit UMKM itu kan baru baru selesai PMK-nya, PMK 65 itu di bulan Juni, sehingga memang butuh, waktu ya dalam hal tadi, implementasi dan juga persiapan dari, infrastruktur datanya, infrastruktur sistemnya, sehingga harapannya nanti jangan sampai stimulus yang akan diberikan ini tadi, salah sasaran ya, sehingga nanti itu pun juga kontraproduktif juga dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah, seperti itu. Selain penyerapan belanja yang perlu dipercepat, apalagi faktor-faktor yang menjadi kunci di sini untuk bisa Indonesia terhindar dari resesi, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang ini kuncinya adalah dalam jangka pendek ini adalah bagaimana tadi menjaga, daya beli masyarakat ya. Ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa bertahan ataupun kita bisa, apa namanya, keluar dari ancaman resesi. Karena kalau kita lihat juga China yang rilis data GDP-nya kuartal kedua tahun ini, tadi pagi dirilis, positif. Artinya dengan, apa namanya, kontraksi yang cukup dalam di kuartal satu, China bisa membalikan arahnya di kuartal kedua ya. Jadi saya pikir bagaimana langkah-langkah pemerintah tentunya tadi penyerapan sisi fiskal yang harus dipercepat dan juga bagaimana juga implementasi dari apa namanya transmisi dari kebijakan moneter ini pun juga diharapkan juga terus berlanjut ya. Dan kalau kita lihat maka itu oleh sebab itu makanya ruang penurunan suku bunga itu saya pikir perlu dimanfaatkan BI di bulan ini karena kondisi dari stabilitas rupiah, dari inflasi dan juga dari sisi current account saya pikir semuanya tetap terpenuhi ya, dan di sisi lainnya tadi untuk mendukung akselerasi dari pertumbuhan ekonomi ataupun supaya kita bisa keluar dari jurang resesi, saya pikir penurunan suku bunga itu masih diperlukan ya, dan saya pikir dimanfaatkan di bulan ini.